Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Nintiaswati, NIM 31300221, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi antar proses dan trade. Komunikasi antar proses. Pertama, saya akan menjelaskan komunikasi antar proses terlebih dahulu sebelum berlanjut ke trade. Definisi dari komunikasi antar proses sendiri atau Interprocess Communication atau IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respons dari sebuah permintaan. Contoh dari IPC adalah soket dalam sistem operasi keluarga Unix, message dalam sistem operasi RISC-OS, dan lain-lain. Meskipun IPC secara otomatis dilakukan oleh program, sebuah fungsi yang sama juga dapat dilakukan secara interaktif ketika pengguna melakukan operasi copy, cut, dan paste dari satu proses ke proses lainnya dengan menggunakan clipboard. Nah, selanjutnya karakteristik IPC. Di antaranya ada satu, pertukaran pesan antar sepasang proses dapat didukung dengan dua operasi komunikasi pesan, yaitu send dan receive. Selanjutnya, sebuah proses mengirimkan sebuah pesan atau sederetan byte ke tujuan dan proses lain pada tujuan menerima pesan. Untuk pengiriman pesannya, ada send expression list to destination designator. Dalam send itu sendiri ada expression list dievaluasi, lalu menambahkan pesan baru ke destination signature. Di receive, variable list from search designator. Di situ terdapat menerima pesan ke variabel list, lalu menghapus pesan yang diterima. Aktivitas IPC ada komunikasi data dari proses pengirim ke proses penerima. Lalu ada sinkronisasi antar sepasang proses tersebut. Selanjutnya, pada sisi penerima terdapat tumpukan antrian pesan. Karakteristik IPC selanjutnya ada sinkronisasi. Di sini diperlukan karena adanya perbedaan kecepatan eksekusi proses pada dua komputer yang berbeda. Lalu diperlukan oleh suatu proses yang mempengaruhi komputasi di proses lainnya. Ada juga komunikasi sinkronus, yaitu pengirim dan penerima melakukan sinkronisasi untuk tiap pesan yang dipertukarkan. Operasi send dan receive adalah operasi blocking. Kemudian ada komunikasi asynchronous, yaitu operasi send adalah operasi non-blocking, sedangkan operasi receive sendiri dapat blocking ataupun non-blocking. Nah, selanjutnya ada teknik yang dapat diterapkan pada IPC. Yang pertama ada semafor, yaitu suatu struktur data yang di-share beberapa proses untuk operasi sinkronisasi pemakaian sesumber secara bersama-sama. Yang kedua ada shared memory, yaitu memungkinkan beberapa proses untuk membagi bersama virtual memory. Yang ketiga ada RPC atau remote procedure call, yaitu memungkinkan sebuah proses klien memanggil suatu subrutin beserta parameternya berdasarkan interface yang disediakan oleh proses server. Yang keempat ada message passing, yaitu komunikasi antar proses didasarkan pada pertukaran suatu format message dengan menggunakan suatu API tertentu. Cara berkomunikasi. Yang pertama dapat dilakukan dengan komunikasi secara langsung, yaitu dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain, link dapat otomatis dibuat, lalu sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan,
Yang ketiga, di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Yang keempat, link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Yang kedua, ada komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan sejenis kotak suara atau port yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Karakteristiknya antara lain, link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Yang kedua, sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Yang ketiga, setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Dan yang terakhir, link yang ada dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas thread. Definisi dari thread. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem proses. Lalu ada juga merupakan sebuah status eksekusi, ready, running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight. Unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor atau CPU. Kemudian dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Kemudian ada jenis-jenis thread. Satu, ada single threading, yaitu sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Yang kedua, ada multi-threading, sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Selanjutnya ada keuntungan multi-threading. Yang pertama, responsif, tanggap. Multi-threading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Yang ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Yang keempat, yaitu pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Kerugian multi-threading. 1. Multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware research. Misalnya, cache memory. Yang kedua, execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software yang melakukan multi-threading. Model-model threading. Yang pertama, ada kernel level threading. Thread ini dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi 1:1 dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari threading sendiri. Nah, thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Yang selanjutnya ada user level threading.
Sebuah pemetaan N1 yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkatan pengguna. Pustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread dapat tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Yang terakhir ada hybrid threading, sebuah pemetaan N yang berarti beberapa jumlah N thread aplikasi dipetakan ke beberapa entitas di kernel. Model-model multithreading. Yang pertama ada many to one, memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Selanjutnya, pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Lalu hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Yang kedua ada one to one, memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Lalu model ini menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Yang terakhir ada many to many, yaitu mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Juga mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Selanjutnya ada thread cancellation. Thread cancellation atau pembatasan thread adalah pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Misalnya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, sebelum JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dihentikan terlebih dahulu. Thread yang akan diberhentikan disebut dengan target thread. Pembatalan thread terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Yang kedua ada deferred cancellation, atau yaitu target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini membolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Lalu ada thread pools. Thread pools adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools. Keuntungan menggunakan thread pools biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru yang dibuat. Thread pools membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara concurrent. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.